bimbingan kelas kita ya, dengan tema kelola emosi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengelola dengan baik emosi yang dirasakan. Jadi diharapkan nanti setelah kalian mengikuti layanan bimbingan kelas kali ini, kalian mampu mengelola emosi kalian dengan baik ya. Oke. Nanti sebelum itu saya akan memberikan kalian aktivitas terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan bagikan lembar aktivitas. Lembar aktivitasnya itu menyusun puzzle, potongan puzzle. Nanti kalian susun potongan puzzle-nya yang sudah dibagikan berdasarkan kelompoknya ya. Oke. Pertama ini ya. Jadi silakan diperhatikan lembar puzzle emosinya. Di situ kalian diminta untuk menyusun potongan-potongan puzzle yang sudah dibagikan berdasarkan kelompok. Jadi kalian susun puzzle apa yang terbentuk. Kalian tulis di situ jenis emosinya apa. Bersama
kelompok itu merefleksikan hasil dari susunan pasalnya. Oke. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, silakan. Siapa yang mau merefleksikan? Saya dulu. Oke. Di sini saya. Jadi kelompok 1 itu dapat fase emosi senang. Biasanya merasakan emosi senang itu saat mendapatkan hadiah. Contoh kegiatan sehari-harinya yang menimbulkan emosi senang yaitu saat mendapat perlombaan dan mendapatkan hadiah, saat bertemu teman dan bermain bersama, mendapatkan nilai tinggi, saat berkumpul di kelas, dan menyanyi di waktu jam kosong. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Oke, siapa yang mau merefleksikan? Nah, jadi kelompok 2 mendapatkan fase emosi takut. Nah, jadi aku biasanya merasakan emosi takut ketika saya dimarahi oleh guru. Contoh kegiatan sehari-hari yang menimbulkan emosi tersebut yaitu ketika saya lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru padahal waktunya sudah ingin dikumpul. Oke, nah, terima kasih. Oke, itu dari kelompok 3. Siapa di sini? Kelompok 3. Saat menahan rasa sakit atau saat terjatuh. Contohnya di kegiatan sehari-hari menahan rasa sakit perut yang sangat keras. Terus pada saat keluarga meninggal dan juga biasanya juga kan baca novel yang bergenre sedih. Dari kelompok kelompok 4. Jadi berdasarkan puzzle yang kami susun yaitu marah. Jadi kami itu biasanya merasakan emosi marah pada saat kami tidak dihargai saat berpresentasi. Contohnya itu pada saat kami presentasi, salah satu teman kelas kami hanya bermain dan beribut di belakang. Ya, itu dari kelompok. Jadi kalian sudah mengerjakan aktivitas tadi dengan cara menyusun pasal. Jadi kalian sudah menemukan emosi-emosi apa yang terbentuk dari pasal tersebut ya. Jadi selanjutnya apa itu emosi? Apa saja? Perasaan. Ya. Lagi. Perasaan apa? Perasaan marah. Perasaan marah. Oke. Ya, jadi emosi itu perasaan atau suasana perasaan kita pada saat peristiwa tersebut. Jadi apa peristiwa tersebut dan bagaimana perasaan kalian? Oke, selanjutnya, jadi pada saat kita merasakan emosi, yang bekerja itu apa? Jadi kita ibaratkan ya otak manusia itu seperti ini. Ini apa? Jari. Oke, jari. Jadi otak manusia itu kita ibaratkan seperti jari ini ya. Ini dinamakan neokortex ya. Ini neokortex. 4 jari ini. Ya silahkan diangkat tangannya. Ini 4 jari ini neokortex. Ini bunglon, yang jari ini bunglon. Dan ini adalah reptil atau dinosaurus. Ya. Ini apa tadi? Jarinya apa? Ibu jarinya apa? Jadi otak manusia itu kita ibaratkan seperti jari ini ya. Jadi pada saat dia seperti ini, berarti dia dalam keadaan baik. Ketika jari 4 ini sudah mulai terbuka, neokortex ini sudah mulai terbuka, berarti seseorang itu sudah mulai merasakan emosi. Jadi yang bertindak di situ ya adalah apa tadi? Yang mengontrol emosi tersebut adalah jadi ketika hormon ini tidak bisa mengendalikan
emosi tersebut, maka bunglon juga terlepas. Jadi dinosaurus yang tadi ini ikut keluar. Jadi jika dinosaurus terlepas, maka terjadilah emosi yang dahsyat. Ya, oke. Jadi kita ini ya. Ini apa tadi? Ini bisa dibilang sebagai pawangnya ya. Pawang. Kemudian ini seorang itu marah, maka neokorteksnya sudah mulai terbuka. Kemudian yang mengendalikan di situ adalah tapi pada saat belum tidak bisa mengendalikan emosi tersebut, maka belum ikut terbuka. Dinosaurusnya kemudian dinosaurus maka emosi yang besar. Emosi yang dahsyat. Jadi apabila kalian ketemu dengan temannya kalian, maka kalian harus bersifat seperti ini ya. Maka semuanya terkendali. Jadi apabila satu orang yang sudah mulai terbuka neokorteksnya, usahakan teman yang satu ini tetap mempertahankannya. Karena kalau sudah sama-sama terbuka neokorteksnya, maka terjadilah ledakan yang dahsyat. Oke. Ya. Di sini ada roda pilihannya ya. Di sini ada roda pilihan, ada 8 pilihan. Yang pertama itu ini, kalian lihat, walk away. Apa itu? Pergi. Jadi kalau pada saat kalian marah, silakan kalian pergi. Tinggalkan hal tersebut. Kemudian di sini ada family meeting. Berarti bertemu dengan keluarga. Jadi bertemu dengan keluarga, menceritakan perasaan itu bisa membuat emosi kita turun ya. Kemudian di sini use message I. Jadi buat satu pesan untuk diri kalian. Kemudian di sini stop. Berarti kalian berhenti. Apa yang kalian lakukan pada saat itu kalian hentikan, ya. Kemudian di sini ada count to 10 to call off 10. Jadi menghitung 1 sampai 10. Jadi kalian berhenti dulu menghitung 1 sampai 10 sampai perasaan kalian sudah mulai tenang ya. Jadi jangan menghitung 1 sampai 100. Bukan perasaan kalian yang tenang, malah kalian yang tambah. Oke, kemudian ada go to another game. Jadi pergi untuk melakukan permainan. Kemudian share and take turn. Jadi berbicara dengan teman. Oke. Kemudian apologis. Apa itu apologis? Meminta maaf. Jadi meminta maaf bukan berarti merendahkan diri kalian ya. Nah, kalau misalnya kalian merasakan emosi, teman kalian sudah merasakan emosi, kalian sama-sama emosi, minta maaf adalah salah satu pilihannya. Oke? Kemudian di sini saya kasih contoh, kalian perhatikan ya. Ini menangis ya, menangis. Dari video tersebut apa yang kalian lihat? Menangis. Jadi di sini ada seorang adik dan kakak ya, adik dan kakak. Di sini adiknya menangis, merasakan emosi menangis. Tapi kakaknya berusaha untuk menenangkan. Baik, tarik nafas, hembuskan supaya sampai adiknya ini merasakan dan akhirnya adiknya ini berhenti menangis. Jadi itu salah satu juga pilihannya agar kalian bisa mengendalikan emosi kalian. Jadi silakan kalian berhenti sejenak, tarik nafas, kemudian hembuskan, ya. Itu salah satu. Kemudian selanjutnya saya mau kalian membaca dulu ya. Nanti
emosi tersebut. Oke, saya pilih di Alivia. I am so happy hari ini subscribe. Mana Alivia? Oke, Alivia silakan berdiri. Apa yang dirasakan hari ini? Hari ini saya senang sekali Kenapa senang? karena pembelajarannya seru. Terus asik. Itu aja. Ya, oke. Kemudian selanjutnya di sini ada emosi marah. Ada Nabila. Nabila kenapa marah Nabila? Kenapa ya? Jadi perasaan saya hari ini sangat kesal, bukan karena pembelajarannya, bukan karena aktivitas saya hari ini pada saat hari ini. Saya merasakan marah terhadap teman laki-laki, salah satu teman laki-laki saya, karena tidak bisa saya ungkapkan. Oke, tentang kalian sudah mengekspresikan perasaan kalian di sini, jadi kalian sudah tahu bagaimana nanti mengaplikasikannya supaya kalian bisa mengelola emosi kalian kan? Jadi saya tanya Nabila kan tadi merasakan marah, jadi pilihan yang bisa Nabila pilih itu apa kira-kira? Menjauh. Menjauh. Ya, oke. Jadi pilihan Nabila itu yaitu B atau B. Oke, jadi sampai di sini kalian sudah paham semua? Sudah bisa mengelola emosi dengan baik? Sudah. Oke. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian terapkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.